dan lama-lama mereka dilecehkan. Setelah itu dia dikasih baju bagus dan dia dilelang ke depan cowok-cowok tadi. Bada bing, bada bu. Hai Besti, apa kabar? Semoga kalian semua sehat-sehat aja. Khusus hari ini aku mau ngomongin sesuatu yang lumayan penting ya, lumayan di-neglect di Indonesia. Dan karena beberapa hari yang lalu aku ngepost di TikTok, terus kalian juga pengen aku ceritain tentang soal ini, tentang film ini. Jadi aku sekalian aja bawa masalah ini, topik ini, supaya kalian lebih aware, lebih ngerti, lebih tahu, oh kalau ini tuh nyata. Aku memang bukan pakar untuk ngomongin masalah-masalah ini, cuma seenggaknya kalau ini ngebantu untuk orang-orang yang sedang mengalami hal serupa, kenapa enggak kan? Jadi hari ini kita mau ngomongin soal grooming. Kita bukan ngomongin grooming anjing atau grooming kucing ke tempat salon, bukan itu. Tapi kita mau ngomongin tentang grooming, di mana adalah proses yang diusahakan orang-orang dewasa untuk berkomunikasi, berteman, dan membuat hubungan secara emosional sama anak-anak kecil dengan tujuan seksual. Tujuannya sendiri aja udah gak baik ya, dimana tuh biasanya mereka tuh berteman dengan anak kecil tersebut, kayak ajak ngobrol, ngasih makanan, ngasih permen, ngasih hadiah, atau bisa juga dengan berteman dengan orang tua si anak tersebut. Jadi menumbuhkan rasa percaya antara orang tua dan anak terhadap si orang dewasa yang si predator ini. Nah, kalau mereka udah percaya kan, nanti lebih gampang untuk dirayu, lebih gampang untuk diajak ke rumah, diajak main, dan lama-lama mereka dilecehkan. Sebenarnya aku juga mau ngambil contoh, di Indonesia tuh pernah terjadi, belum lama ini kalau nggak salah tahun lalu atau awal tahun ini, di mana ada seorang perempuan yang dia adalah pacar dari salah satu orang politikus di Indonesia kan. Nah, aku ngelihatnya banyak banget orang yang nyalahin si anak ini. Kenapa? Kok kamu mau aja sih jadi simpenan orang tua, orang yang udah lebih tua daripada kamu? Emangnya kamu gak bisa mikir apa gitu kan? Itu salah segala macam. Si anak ini tuh udah dideketin sama si bapak ini dari umur 16 sampai 15 tahun gitu. Mereka masih minor, masih kecil, masih di bawah 18 tahun, masih belum legal. Dan si anak ini tuh udah di grooming dari sedemikian rupa, dari masih kecil sampai sekarang kira pacaran sama si politikus tersebut. Perlu kalian ketahui, ini scientifically proven ya, anak yang berumur di bawah dari 20 tahun itu otaknya belum berkembang dengan benar. Otak besar itu belum berkembang secara sempurna. Jadi kalau mereka berpikir dan melakukan segala sesuatu yang ceroboh, itu bukan karena mereka bodoh atau mereka nggak bisa mikir, tapi otak mereka sendiri itu belum memungkinkan mereka untuk berpikir dengan sesempurna orang yang sudah berumur di atas 20 tahun. Karena perkembangan otaknya yang belum sempurna itu. Aku kayaknya juga udah pernah bahas soal ini pas di salah satu video aku, kalau nggak salah, tentang Maddie sama Josh, yang dimana akhirnya amendment di Amerika pun akhirnya diubah karena alasan saintifik ini. Kedua, kasus yang lumayan bikin aku agak miris waktu aku masih kelas 6 SD, itu waktu ada kejadian Syekh Puji, dia menikahi anak di bawah umur, kalau nggak salah waktu umurnya 12 tahun dinikahin, itu juga akibat grooming. Anak umur 12 tahun mana yang mau menikah sama orang yang jauh lebih tua, dan menurut aku hal ini salah, nggak peduli apakah mereka sekarang bahagia atau apapun, itu salah. Kalau memang dia mau menikahi perempuan tersebut, harusnya ditunggulah sampai dia legal dulu, at least umur 18 tahun. Jadi dari sini kalian tahu sebenarnya tuh grooming tuh banyak banget terjadi di belahan dunia manapun. Dan kita tuh sering banget gak aware sama masalah ini. Dan cerita hari ini yang pengen aku bawa ini, aku pengen supaya kalian tuh sadar, supaya kalian lebih peka sama kejadian-kejadian kayak gini, supaya kalian tahu kalau ini tuh gak baik ya. Tapi sebelum kita mulai ke cerita hari ini, jangan lupa kalian like dan subscribe channel ini. Jangan lupa nyalain loncengnya supaya kalian tahu setiap kali ada notifikasi kalau aku upload video. Jadi ini dimulai dari seorang perempuan, gadis masih umur 12 tahun, namanya Violet. Jadi Violet ini tinggal di sebuah rumah bordil. Kita sebut aja namanya rumah madam ya, biar lebih sopan. Dia tinggal di sebuah rumah madam, dia tinggal sama ibunya. Jadi ibunya adalah seorang PSK yang tinggal di rumah madam ini. Nah, ini tuh bukan rumah yang jelek atau cuma kayak red light district biasa yang abal-abal, itu bukan. Ini sebenarnya rumahnya mewah banget karena latarnya tahun 1917. Jadi ornamennya tuh masih mewah, masih kelihatan mahal, masih kelihatan kayak rumah madam papan atas, ada barnya, ada pianisnya, ada lounge-nya. Jadi memang benar-benar classy. Nah, di rumah ini tuh banyak banget tinggal PSK-PSK yang lain, gak cuma mamanya si Violet ini. By the way, mamanya Violet ini namanya Harry. Nah, Harry itu udah tinggal di situ tuh dari dia sebelum punya Violet. Dia kerja di situ, terus dia kira hamil, terus dia punya Violet, sampai dia hamil yang kedua kali, dan dia melahirkan anak laki-laki yang bernama Will. Gak cuma Harry, jadi perempuan-perempuan yang lain juga banyak yang hamil dan melahirkan, dan anaknya juga tinggal di rumah tersebut, di rumah madam tersebut. Jadi Violet bukan satu-satunya anak yang tinggal di situ. Ada beberapa anak-anak kecil lain, anak-anak remaja lain yang tinggal di situ juga. Dimana kalau perempuan biasanya mereka setelah menginjak usia tertentu, mereka akan
semacam dilelang sama si mucikarinya yang bernama Madame Nell. Jadi sama Madame Nell nih nanti anak-anak yang dia rasa udah cukup besar untuk dia jual, untuk dia lelang, akan sama dia dilelang. Sebenarnya si Hattie ini dia punya keinginan untuk bawa Violet dan anaknya yang Will itu keluar dari rumah tersebut karena dia merasa kayak gue punya mimpi, gue punya hak untuk mendapatkan kebebasan supaya gue nggak di sini terus. Gue nggak mau masa depan gue jelek terus dan gue nggak mau masa depan anak gue juga jelek terus karena dia dijual di sini. Tapi masalahnya dia nggak pernah punya kesempatan. Nah, suatu hari itu ada seorang fotografer yang bernama Ernest Belloc. Ernest itu sebenarnya dia fotografer untuk kayak bangunan-bangunan bersejarah, mesin-mesin di perusahaan-perusahaan lokal gitu-gitu kan. Tapi dia juga punya kesenangan untuk ngambil foto kayak hal-hal yang agak kontroversial. Salah satunya adalah kehidupan Red Light District. Nah, dia tuh datang ke rumahnya Madam untuk izin lah, dia minta foto-foto perempuan-perempuan di rumah Madam. Saya kira sama Madam, oke boleh tapi kamu bayar. Setelah bayar, Ernest fotolah tuh cewek-ceweknya. Dimulai dari Hattie. Karena waktu Ernest datang itu Hattie yang udah bangun. Perempuan-perempuan lain belum ada yang bangun. Dia foto Hattie ini cantik kan. Terus dia juga badannya bagus, kulitnya juga bersih. Akhirnya dia fotolah Hattie dan dia suka karena Hattie ini emang fotogenik orangnya. Sementara Violet, dia tuh juga tertarik sama apa yang dilakukan sama Ernest. Dia suka, apa ini fotografi? Kok menarik banget? Kenapa kamu bisa dengan alat itu bisa memfreeze, bisa membekukan suatu gambar, suatu kejadian, suatu memori, dan hasilnya bagus banget. Dia tertarik gitu kan. Tapi karena namanya masih anak kecil, ketertarikannya dia tuh dianggap salah sama Ernest. Dianggapnya tuh Violet itu ganggu. Tapi Ernest kayak oke, ya udahlah dia masih anak-anak. Terus dia main lah sama Violet, dia bikin kayak semacam hubungan secara emosional sama Violet. Mereka ngobrol, mereka kayak flirting. Dan di sini aku rasanya juga aneh banget ya, namanya anak umur 12 tahun flirting sama cowok umur hampir 30-an. Terus Violet juga kayak, aku cantik gak? Dia nanya gitu ke Ernest. Terus Ernestnya kayak, iya kamu cantik. Sampai Violet tuh ngerasa dia cemburu karena Ernest ini seneng banget fotoin ibunya. Dia merasa kalau Ernest ini tuh jatuh cinta sama ibunya. Dan hal ini diperkuat saat Violet itu main-mainin ininya, negatif filmnya Ernest kan. Main-main aja, bercanda aja gitu kan. Penasaran anak kecil. Terus Ernest marah dan dia tampar Violet. Violet nangis dan lihat ini cara Ernest minta maaf ke Violet. Kayak orang umur 30 tahun mana yang minta maaf sama anak kecil dengan cara yang aku bahkan gak bisa deskripsiin, ini ngeri banget ya. Dan yang hal ini yang bikin Violet tuh merasa kayak, oh Ernest tuh ada perasaan sama aku. Dan cara Violet sendiri mendramatisir suasana juga emang gak kayak anak kecil ya. Dia ngambeknya kayak anak kecil, tapi cara dia ngomong, cara dia kayak, kamu gak cinta lagi sama aku, kamu lebih cinta sama dia. Apa sih yang aku gak bisa, tapi dia bisa. Aku bisa kasih apapun yang kamu mau. Cara dia mendramatisir suasananya itu gak kayak anak kecil, lebih kayak anak dewasa, lebih kayak orang dewasa. Karena itulah yang dia lihat sehari-hari di rumah tersebut. Dan itu membentuk karakter yang gak sesuai dengan usianya Violet. Nah itu juga yang kan aku bilang tadi, otaknya dia belum berkembang dengan sempurna. Makanya dia mencerna informasi-informasi yang dia terima itu ya apa adanya, ya adanya begitu ya dia pakai begitu. Akhirnya sampai suatu hari Madame Nell mikir, oke, Violet, kamu udah umur 12 tahun, aku rasa kayaknya kamu udah waktunya untuk dilelang. Akhirnya Violet didandanin, dipersiapkan, dikasih tips-tips gimana caranya supaya lebih memikat laki-laki. Dia disuruh nangis lah, disuruh pura-pura ketakutan lah, supaya cowok-cowok itu pada suka. Dan ini scene yang paling menurut aku miris banget. Jadi malamnya Madame Nell undang pria-pria tua ini, terus diajak makan malam. Dan lihat deh, dia diarak keliling ruang makan kayak barang, ya ampun. Setelah itu dia dikasih baju bagus dan dia dilelang ke depan cowok-cowok tadi, pria-pria tadi. Terus mereka mulai nawar nih, ada yang $100, $200, dan $320, sampai akhirnya pas di satu cowok ini dia membeli dengan harga $400 cash. Akhirnya Violet digendong ke atas dan kita tahu apa yang mereka lakukan di atas sana. Dan semenjak saat itu akhirnya Violet resmi menjadi salah satu perempuan yang bekerja di rumah Madam. Dan hal ini tuh bikin risih Ernest ya, karena Ernest merasa Violet tuh masih kecil, gak seharusnya dia kayak gini. Dan tanpa dia sadari kalau dia tuh jatuh cinta sama Violet. Apakah perasaannya ini memvalidasi apapun yang dia lakukan sama Violet? Tidak. Kamu pria umur hampir 30 tahun, perempuan ini umurnya 12 tahun, jangan kamu macem-macem. Apakah Ernest ini beneran gak pengen Violet melakukan apa yang dia lakukan, bekerja seperti wanita-wanita yang lain di rumah Madam, dengan alasan karena Violet masih kecil?
Atau sebenarnya dia cemburu karena dia sendiri sebenarnya jatuh cinta sama Violet. Kalau alasan yang kedua beneran sakit sih. Lalu beberapa minggu setelah kejadian Violet dilelang, Hattie, ibunya Violet, akhirnya dilamar sama salah satu customernya. Dan mereka mau melangsungkan pernikahan di St. Louis, itu di Missouri, jadi di negara bagian yang lain. Masalahnya, Hattie itu nggak bilang sama si customer ini, si calon suaminya ini, kalau Violet itu adalah anaknya dia. Dia bilang Violet itu adiknya dia. Dan rencananya Hattie adalah, oke, aku nikah dulu sama laki-laki ini. Kalau udah nikah, nanti aku pelan-pelan akan ngaku sama suamiku kalau Violet ini adalah anakku. Karena dia takut kalau si customer ini nggak mau nikah sama dia hanya karena dia udah punya 2 anak. Selama ini kan customernya cuma tahu kalau dia punya anak 1, si Will itu yang masih bayi. Akhirnya Hattie pergilah sama si calon suaminya dan Will ke St. Louis di Missouri. Mereka menikah di sana dan Hattie janji kalau misalnya semuanya udah lancar, dia akan jemput Violet pulang. Violet yang udah nggak ada pengawasan orang tua lagi, bener-bener ibunya udah nggak ada di situ lagi kan. Dia makin liar lah, dia main-main sama perempuan-perempuan yang lain. Terus dia juga akhirnya di situ ciuman sama Ernest. Dan di situ dibilangnya I love you once, I love you more than rice and beans ya. Pokoknya dia menunjukkan kalau dia tuh suka banget sama Ernest. Nggak cuma gitu, dia juga ngebully teman-temannya dan dia bikin huru-hara sampai akhirnya Madam Nell tuh udah kayak ini anak nakal. Akhirnya Madam Nell nyuruh orang untuk mukulin si Violet ini. Masih umur 12 tahun udah dipukulin. Hal tersebut menyebabkan Violet untuk kabur dari rumahnya Madam Nell dan dia ke rumahnya Ernest. Dia datang ke rumahnya Ernest, dia bilang, kamu mau nggak take care of me? Kamu mau jagain aku nggak? Kalau kamu mau, kamu boleh kok tidur sama aku. Dan akhirnya Ernest mengiyakan. Pria 30 tahun waras yang mana yang mau pacaran sama anak umur 12 tahun. Mereka tinggal bareng, mereka pacaran, di samping hubungan mereka secara seksual, Ernest menempatkan dirinya sebagai pengganti orang tuanya Violet, walaupun Violet juga gak suka karena dia merasa dia tuh pacaran sama Ernest. Harusnya dia gak memperlakukan Violet seperti anaknya sendiri, seperti anak kecil. Bahkan Ernest juga ngasih Violet boneka karena Ernest merasa semua anak kecil butuh boneka. Dia itu kayaknya emang lebih menggunakan Violet ya, karena Violet masih kecil, masih muda, cantik, terus dia juga photogenic kan. Dia pakai Violet buat inspirasinya dia untuk ngambil-ngambil foto. Dia bahkan nyuruh Violet berfoto tanpa busana. Tapi namanya hubungan beda umur dan beda tujuan dan beda perspektif, pastinya mereka sering banget berantem. Hal-hal kecil mereka bisa berantemin. Violet juga masih kecil kan, dia masih reckless, dia masih gak bertanggung jawab, dia sering mainin alat-alat fotografinya Ernest, terus ada yang dibuang lah, ada yang dijatohin, ada yang diberantakin, bahkan ada cairan kimia yang sama dia dibuang juga padahal harganya mahal. Dan puncaknya, waktu itu Ernest lagi sering-seringnya fotoin Violet buat jadi inspirasinya dia, buat jadi portfolionya dia. Dan Violet capek kan, anak kecil, disuruh pose kayak gini berjam-jam. Akhirnya dia ngambek, dia berantem sama Ernest juga nampar lagi. Violet jadi gak tahan, dia kabur dari rumahnya Ernest, dia mau kembali lagi ke rumahnya Madam Nell. Dan sayangnya waktu itu ternyata ada demo besar-besaran di depan rumahnya Madam. Karena orang-orang udah mulai kayak, kita gak mau ada red light district lagi di daerah sini. Jadi masyarakat menggusur tempat itu. Kalau kalian mau lihat bisa kalian googling tahun 1917 di mana daerah red light district di Storyville di New Orleans itu digusur sama masyarakat setempat. Dan Ernest yang tahu kalau rumahnya Madam ini mau digusur, akhirnya dia nyusulin Violet ke rumah Madam dan dia bilang kalau dia mau menikahi Violet demi melindungi Violet dari orang-orang jahat di sekitarnya. Ernest, asal kamu tahu aja, kamu juga termasuk dari orang-orang jahat tersebut. Violet masih kecil, dia masih umur 12 tahun. What the hell are you thinking? Akhirnya, Violet karena emang udah cinta mati sama Ernest, menikahlah dia sama Ernest. Terus Violet akhirnya tinggal di rumahnya Ernest. Untungnya hal tersebut gak berlanjut lama, karena 2 minggu kemudian setelah pernikahan mereka, mamanya Violet datang. Mamanya Violet sama suaminya, si yang customer itu, datang untuk jemput Violet. Dia bilang kalau suaminya itu terima kalau Violet itu adalah anaknya, terus mau diajak tinggal bareng sama mereka, mau dikasih pendidikan yang bagus, dikasih baju yang bagus, jadiin anak kecil, beneran jadi anak kecil yang seutuhnya. Tapi Ernest gak terima, dia gak mau, dia marah. Violet ini udah jadi istri gue, lo gak bisa bawa dia tanpa seizin gue. Dan Hattie bilang, pernikahan lo yang gak sah, lo gak minta izin sama gue, tiba-tiba lo nikah sama anak gue. Violet pun menengahi, please jangan berantem, gimana kalau kamu ikut aja sama kita ke St. Louis?
tinggal sama aku dan keluargaku. Dan dari situ Ernest akhirnya mikir, oke, Violet ternyata memang mau pergi sama keluarganya. Dan dari situlah dia akhirnya mengikhlaskan Violet untuk pergi, untuk menempuh pendidikan dan tinggal bersama keluarganya dia. Kalau kalian merasa film ini sad ending, go see your therapist, man. Ada yang salah sama kalian. Menurut aku ini happy ending karena akhirnya Violet mendapatkan pendidikan yang menjadi hak dia mendapatkan keluarga yang menjadi hak dan dia mendapatkan masa kanak-kanaknya yang menjadi hak dia. Dia nggak seharusnya menjadi istri orang karena dia umurnya masih 12 tahun. Dan yang parahnya nih ya, di cerita ini yang main kan Brooke Shields kan. Brooke Shields di sini umurnya kalau nggak salah masih antara 12 sampai 14 tahun. Sementara dia diekspos separah ini di film ini, kayak dia nggak pakai busana, dia harus acting seakan-akan dia suka sama pria yang lebih tua. Dan cerita ini tuh benar adanya, bukan cerita tentang si Violet ini, tapi ini adalah potret kejadian yang terjadi di Storyville di New Orleans pada tahun 1917 sebelum akhirnya tempat Red Light District ini tuh ditutup. Di situ perempuan penjajah bukan cuma wanita-wanita dewasa, tapi juga ada anak-anak juga yang sudah menginjak masa pubertas. Untungnya sekarang tempatnya udah tutup dan udah illegal buat mereka mendirikan Red Light District lagi di situ. Cerita hari ini emang depressing banget sih, parah. Biasanya aku nonton satu film tuh kalau 2 jam ya 2 jam gitu kan sampai selesai. Tapi aku nonton film ini tuh hampir 4 jam karena banyak banget part yang akhirnya aku rewind. By the way, buat kalian yang mau nonton filmnya, judulnya Pretty Baby, kalian cari aja di F-Shares TV. Kalian komen di bawah menurut kalian gimana cerita hari ini. Kalau kalian suka video ini, jangan lupa like, subscribe, and I'll see you on my next video. Bye.